Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kita kembali berbicara dengan review hasil pertandingan yang berlangsung khususnya di Liga Premier Inggris yang dimainkan kemarin sampai pada dini hari. MU, kita bicara MU aja dulu sekarang. Nanti City belakangan. Di kandang sendiri gagal mendapatkan 3 poin, hanya 1 poin, tapi 1 poin ini terasa kalah aja buat mereka. Bermain di Old Trafford, mestinya mereka harus menang, karena ini kunci. Jika mereka ingin punya peluang untuk bisa finish di posisi keempat, menatap di zona Champions, tidak ada kata lain, mereka harus bisa memaksimalkan laga di kandang mereka saat menjamu Watford. Tapi hasil 0-0 ini keterlaluan. Karena mereka itu berhadapan dengan tim yang berada di zona degradasi. Karena Watford ini kan menempati posisi 19. Kemudian secara kedalaman itu MU tentunya ada di atas. Dan MU lagi dalam posisi yang bagus. Lagi kondusif katakanlah, setelah mereka pada pertandingan sebelumnya bisa membuat 4 gol di Elland Road, mengalahkan Leeds United 4-2. Dan mungkin 8 pertandingan terakhir setelah mereka terakhir kalah di Old Trafford dari Wolves, itu mereka tidak kalah. Jadi oke lah kalau bisa dikatakan perjalanan MU ini. Dan pasti 3 poin ini mereka akan dapatkan di saat mereka menjamu Watford. Dan mereka harus bisa membalas karena Watford mengalahkan mereka pada pertandingan tahun lalu itu dengan 4-1. Itu yang membuat Ole Gunnar Solskjaer bisa out, keluar sebagai pelatih karena kekalahan 4-1 di markas Watford. Jadi bagi Watford, ketika mereka bisa mendapatkan hasil imbang, mereka tidak kalah dalam 2 pertandingan musim ini melawan MU. Boleh mendominasi sepanjang pertandingan MU, 68%, tapi semua itu sia-sia, percuma, karena yang dibutuhkan adalah kemenangan. Mau 1-0 kayak menang, mau 2-1 itu yang penting menang, agar posisi mereka lebih aman, yang ada di posisi keempat. Sekarang dengan 47 poin, mereka sudah bermain dengan 27 pertandingan, ini gawat. Karena Arsenal di belakang mereka itu hanya terpaut 2 poin. Arsenal 45 poin, tapi baru bermain 24 kali. Berarti ada 3 laga Arsenal yang mereka pegang di tangan yang memungkinkan mereka untuk bisa menyalip MU. Jangankan 3 pertandingan. Tim asuhan Mikel Arteta ini 1 kali aja menang, itu sudah bisa berada di posisi keempat. Menggeser MU turun. Jadi memang berbahaya. Kalau saya katakan mereka tidak bisa mendapatkan kemenangan melawan Watford, ini berat perjalanan ke depan bagi Setan Merah. Kenapa berat? Karena pertandingan-pertandingan ke depan itu menyulitkan buat mereka. Lawan-lawan tuh tangguh semua. Makanya satu-satunya ini harus pukul dulu, 3 poin dulu mereka ambil. Tetapi lagi-lagi penyakit MU kambuh lagi. Tidak konsisten. Padahal bermain di kandang melawan tim yang berada di berada di degradasi. Ini lagi-lagi mau bilang mendominasi penuh, ada 22 tembakan yang dilakukan tapi hanya 3 on target. Mau bilang apa lagi? Kalau bicara 3 on target sama ketika mereka kalah di Watford dengan 4-1, itu juga 3 on target walaupun mereka hanya 9 menembak saat itu. Tapi kan sama, berarti tidak ada peningkatan ketika mereka menjamu tim yang datang lagi seperti Watford ini dengan 3 on target. Di babak pertama ada 10 tembakan tapi cuma 1 on target. Ada tambahan 12 tembakan di babak kedua. Tambah dengan 2 on target. Peluang berjibun. Ronaldo bisa membuat gol di babak pertama, dianulir karena offside. Sebelum gol itu juga Ronaldo sudah bisa melepaskan tembakan dan mengena mistar. Mengena tiang gawang dari Ben Foster. Ada peluang juga dari Bruno Fernandes yang sudah one on one dengan Foster, gagal lagi, bola ditepis. Jadi sebenarnya peluang banyak, finishingnya yang buruk, penyelesaian akhir ini yang bermasalah. Juga di babak kedua, Elanga bisa menembus masuk tapi tembakan kaki kiri masih melenceng.
Pogba juga ada sekali, Ronaldo bahkan ada 2 kali. Di akhir babak menjelang 5 menit terakhir, bagaimana Sancho berusaha untuk bisa melepaskan tembakan juga hanya melayang di atas Mistar. Tendangan Bruno Fernandes juga tepat di pelukan Foster, dan Ben Foster ini tampil luar biasa di bawah Mistar. Ya, salah satu kendala bagi MU untuk tidak bisa mencetak gol karena Ben Foster di samping memang pertahanan mereka kuat. Roy Hodgson membangun pertahanan yang sangat baik sekali. Ya, Cathcart di sana, Ngakia di kanan, ya. Kemudian ada Kamara di kiri, Zamir bermain. Ini 4 pemain belakang yang oke, dibantu oleh Sissoko, ya. Baik sekali mereka. Bisa main. Louza yang bisa ada di sana bermain. Di babak kedua juga Hodgson bisa menarik 3 pemain mereka masuk lagi ke Basile untuk bisa bertahan dengan bagus. Juraj Kucka juga ada di sana. Jadi ini pertandingan juga yang oke. Karena bagi Watford mereka nggak perlu menang, ya. Tidak kalah aja udah bagus. Walaupun memang belum bisa mengangkat mereka dari urutan ke-19. Ya, dan MU bisa mendapatkan hasil seri ke-8 pada musim ini dari 27 laga yang mereka sudah mainkan. Jadi lagi-lagi saya bisa katakan sayang sekali kalau boleh dibilang ini petaka buat mereka. Karena nantinya mereka akan ketemu Manchester City bermain di Etihad. Berat. City mengalahkan mereka di Old Trafford dengan 2 gol. Setelah City, mereka akan menjamu Spurs, Tottenham Hotspur. Ini juga terbilang berat. Spurs dalam pertandingan yang sama, ya, di dini hari bisa mengalahkan Leeds dengan 4-0. Ya. Dan membuat Leeds sekarang terseret di urutan 17. Jadi berada di zona, hampir di zona degradasi. Kemudian bagaimana juga Norwich, ya, dalam pertandingan melawan Southampton kalah, dan Norwich semakin terbenam juga di juru kunci. Kalah 2-0 dari Southampton. Burnley bermain 1-1 dengan Crystal Palace. Jadi Burnley, Watford, dan Norwich itu tetap ada di zona degradasi. Dibayang-bayangi dengan ada Leeds di sana. Ya, kita kembali ke MU. Terlihat sekali bagaimana starting 11 yang dimainkan oleh Rangnick itu ada perubahan. Ya. Maguire ini kejutan tidak dimainkan sama sekali, bahkan tidak mendapatkan semenit pun untuk bisa bermain. Karena di belakang Rangnick memasang itu Lindelof sama Varane, Teles di kiri dan Wan-Bissaka di kanan. Di tengah itu ada Fred dimainkan lebih awal dan Nemanja Matic. Ada Pogba juga, ada Bruno Fernandes, Elanga dan CR7. Ketika tidak jalan di babak pertama, di babak kedua ada upaya dari Rangnick ini untuk bisa merubah, memperkuat lini serang mereka. Karena dalam posisi mereka mendominasi, tekanan ada, mereka lakukan terus, ya, dengan lawan yang terus bertahan. Mereka memang butuh gol dan masuklah Sancho, ya, untuk menggantikan Fred dan juga Rashford. Rangnick menarik juga Nemanja Matic, 2 gelandang ini, ya, sehingga posisi 2 pemain ini, Fred dan Matic ini diisi oleh Bruno Fernandes dan Pogba, ya. Kemudian bagaimana Rashford dan juga dengan Sancho mendukung Elanga dan CR7. Ini kuat terasa memang, mengalir dengan keras. Termasuk Alex Telles ditarik keluar, Luke Shaw masuk untuk membuat Luke Shaw ini bisa membantu Sancho dari sisi kiri menyisir. Tetapi itu pun tidak menghasilkan apa-apa. Gol pun tidak lahir. Peluang memang ada. Banyak yang tercipta. Tetapi gol mereka tidak dapatkan. Hasil ini, ya, mobil permainan oke, dengan dominasi yang tinggi, tapi tetap hasil akhir sangat mengecewakan. Pantas Rangnick itu sangat kecewa. Ronaldo kecewa. Bruno Fernandes juga kecewa ketika meninggalkan lapangan. Ya, karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan di laga ini. Ini bermain di Theater of Dreams. Ya, kalau mereka bisa menang sebelumnya, wah, kenapa sekarang mereka tidak kalah? Kalau Leeds mereka pukul dengan luar biasa, telak sekali. Tapi sekarang dengan Watford sulit bisa mendapatkan apa-apa. Ini suatu hal yang buruk kalau saya pikir, ya. Dengan penampilan mereka di kandang, ya, tetapi mereka tidak mendapatkan 3 poin menghadapi Watford. Tapi inilah sepak bola. Inilah Liga Inggris. Semua punya misteri, ya. Dan MU bisa merasakan ini. Perjalanan mereka, ya, sekali lagi saya bisa katakan sulit untuk ke depan, untuk bisa finish di posisi keempat dengan hasil ini. Kalau mereka bisa menang agak enak, ya. Berarti mereka ada 49 poin. Baguslah sambil menatap pertandingan
berikut menghadapi City, menghadapi Spurs, Liverpool. Ini membuat mereka lebih nyaman, tapi dengan hasil seperti ini berat ya. Karena peluang justru ada di tangan The Gunners. Dari Old Trafford saya coba bergeser di Brentford. Brentford kalah di kandang sendiri, bahkan tidak bisa membuat gol, dipukul lagi oleh Newcastle. Newcastle tampil bagus loh. 6 pertandingan terakhir mereka oke ya. Tidak kalah di tangan Eddie Howe. Jadi bagaimana mereka berupaya untuk membenahi tim ini, The Magpies ini, sejak di musim dingin ya. Di transfer window bagus, menetapkan Kieran Trippier, dan Burn dari Brighton, kemudian Matt Target mereka ambil dari Villa. Kalau Trippier kita tahu kan dari ATM, Chris Woods mereka datangkan juga. Bagus, ada Bruno Guimaraes dari Lyon. Ya. Walaupun Trippier tidak bermain menghadapi Brentford, posisinya digantikan oleh Emil Kraft, tapi tetap lini belakang mampu menghadirkan clean sheet buat mereka. Ya. Dubravka di bawah Mistar, ya. Fabian Sarr bermain oke. Ya. Bagus dengan Dan Burn ya, kombinasi yang oke yang membuat Jamal Lescales yang tadinya menjadi langganan bermain itu jadi cadangan dan hanya masuk di babak kedua. Target bermain di kiri. Jonjo Shelvey mengendalikan di tengah tentunya ya sebagai motor. Bagus sekali. Gol dari Joelinton dan juga Joe Willock ya, membuat Newcastle sekarang berlari dengan sangat bagus, meninggalkan posisi 17. Mungkin sekarang mereka ada di posisi 14-15 ya. Posisi dengan poin mereka yang unggul ada 4 poin di atas Burnley. Jadi bagus kalau bisa melihat dengan konsistensi yang dilakukan oleh Newcastle. Mereka bisa mendapatkan Chris Woods, baik ya, bermain dengan Fraser di depan, oke, dengan Murphy juga ada di kanan. Jadi sekali lagi selamat buat pasukan Eddie Howe ini, dan mereka bisa mendapatkan kemenangan kelima mereka pada musim ini. Ya. Luar biasa bagi Newcastle. Sampai di sini review saya tentang hasil pertandingan di IPL, dan terutama khususnya saya menyorot tentang kegagalan MU yang tidak mendapatkan 3 poin mereka, hanya 1 poin ya yang mereka dapatkan. Oke, belum kalah, tetapi hasil ini sungguh mengecewakan tentunya. Oke, ciao.